Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Syifa Dahayu dengan NIM 25111011078. Di sini saya akan mempersembahkan video praktek sholat beserta ayat dan juga artinya. Sholat subuh dilakukan 2 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat duhur dilakukan sebanyak 4 kali. Adapun niatnya yaitu sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat asar dilakukan sebanyak 4 kali juga. Adapun niatnya yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib dilakukan sebanyak 3 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli fardhu maghribi salasa raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat isya dilakukan sebanyak 4 kali. Adapun niatnya yaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya artinya aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang kedua membaca doa iftitah yang berbunyi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innallati salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satu pun sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani,
yang menguasai pemerintahan, hari pembalasan, hari akhirat. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Selanjutnya yang ketiga, bacaan iktidal yang berbunyi Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, yang artinya Tuhan mendengar setiap yang memuji akan Dia. Hai Tuhan, kami bagi Engkaulah segala puji-pujian. Selanjutnya yang keempat, ruku dengan bunyi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhanku yang amat besar lagi amat terpuji. Selanjutnya yang kelima, sujud dengan bunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhanku yang amat tinggi lagi amat terpuji. Selanjutnya yang keenam, duduk di antara 2 sujud yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, yang artinya ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, kayakanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku hidayah, sihatkanlah aku, dan maafkanlah akan aku. Lalu yang terakhir, tahiyat akhir yang diakhiri dengan salam yang berbunyi At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid, yang artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga alam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Demi alam semesta, sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apakah benar ketika sholat kita harus melepas celana dalam kita atau tetap memakainya. Nah, banyak orang yang masih bertanya-tanya apakah sholat tidak boleh menggunakan celana dalam. Sebenarnya anggapan itu tidak benar. Sholat tetap sah meskipun memakai atau tidak memakai celana dalam, selama syarat berpakaian dalam sholat tetap terpenuhi. Dalam Islam, yang terpenting saat sholat adalah menutup aurat, pakaian bersih dari najis atau kotoran, dan tidak transparan. Jadi celana dalam bukan syarat wajib dalam sholat, melainkan hanya pelengkap pakaian. Di Islam, bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutup adalah dari pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan, seluruh tubuh wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Selama aurat tertutup dengan baik menggunakan pakaian luar seperti gamis, sarung, mukena, atau celana panjang yang sopan, maka sholat tetap sah. Jadi perlu memahami bahwa dalam ibadah yang utama adalah menjaga syarat dan ketentuan sholat sesuai syariat, bukan sekedar mempercayai mitos yang belum tentu benar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang naik haji, Ka'bah, dan juga azan. Nah, naik haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan dilakukan di kota Mekah, Arab Saudi. Haji termasuk rukun Islam yang kelima
dan dilaksanakan dengan rangkaian ibadah seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, dan juga wukuf di Arafah. Ibadah haji mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga persatuan umat Islam dari berbagai negara. Dan Ka'bah adalah bangunan suci yang berada di Masjidil Haram dan menjadi arah kiblat utama Islam saat sholat. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Ka'bah memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan yang terakhir, azan. Azan adalah panggilan untuk mengajak umat Islam dalam melaksanakan sholat 5 waktu, seperti maghrib, isya, duhur, asar, dan juga subuh. Azan biasanya dikumandangkan oleh laki-laki sebelum sholat dimulai. Nah, dalam ajaran agama Islam, perempuan tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan di hadapan umum seperti laki-laki. Isi azan berisikan pujian kepada Allah dan ajakan untuk menunaikan sholat agar umat Islam selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ibadah dengan tepat waktu. Nah, sekian pemaparan video dan juga materi dari saya. Semoga bisa diterima oleh Prof, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata selama melakukan tugas video ini. Saya akhiri dengan Pramesati. Om Sati 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.